Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat beliaulah kita dapat melaksanakan perkuliahan kita secara daring pada hari ini. Selanjutnya, selawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk junjungan umat dunia, yakninya Nabi besar Muhammad SAW. Selanjutnya, kami berterima kasih kepada Ibu Reni Endang Sulastri, SE, MSI, sebagai dosen pengampu yang telah memberikan kami kesempatan untuk menampilkan hasil diskusi kami tentang materi pasar monopoli. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami kepada teman-teman semua. Kami berasal dari kelompok 4 yang anggotanya saya Yolantia Permata Indah sebagai moderator dan Gita Hermieti sebagai pemateri 1. Selanjutnya, Indri Friska sebagai pemateri 2. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Gita Hermieti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Pasar monopoli bahasa Yunaninya monos yang artinya satu, poloin yang artinya menjual, adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli terhadap suatu pasar disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Monopolis dapat menentukan harga dengan cara menambah atau mengurangi jumlah barang yang disediakan di pasar. Sebagai penentu harga atau price maker, seorang monopolis dapat menaikkan atau mengurangi harga dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang yang diproduksi, semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Walaupun demikian, penjual juga memiliki suatu keterbatasan dalam menetapkan harga. Apabila penetapan harga terlalu mahal, maka orang akan menunda pembelian dan berusaha mencari atau membuat barang substitusi atau pengganti produk tersebut, atau lebih buruk lagi mencarinya di pasar gelap atau black market. Ciri-ciri pasar monopoli ada 5. Yang pertama, terdapat satu orang penjual dengan banyak pembeli di pasar. Karena sifatnya ini, pembeli tidak dapat beralih ke penjual lain meskipun merasa dirugikan dengan harga yang ditetapkan. 2. Tidak terdapat barang pengganti yang dapat disediakan oleh pihak lain selain penjual yang ada di pasar tersebut. 3. Terdapat hambatan dalam memasuki pasar dari perusahaan baru. Hambatan yang ada dapat berupa undang-undang, teknologi mutakhir yang dimiliki, modal yang sangat besar, dan lainnya. 4. Penjual pada pasar monopoli dapat menentukan harga sesuai keinginannya karena tidak tersedianya barang substitusi dekat dan barang yang dijual. 5. Kurva permintaan di pasar sama dengan kurva permintaan yang dihadapi perusahaan monopolis. Faktor-faktor monopoli ditetapkan oleh hukum Baylau. Pada sebuah negara biasanya memiliki aturan perundang-undangan yang mengatur pengolahan sumber daya alam atau teknologi terbarukan. Seperti di Indonesia, terdapat beberapa sumber daya yang hanya dikelola oleh BUMN seperti gas dan minyak. Monopoli alamiah by nature. Terkadang sebuah pasar monopoli juga dapat tercipta secara alami tanpa adanya campur tangan oleh pihak lain. Hal ini dikarenakan pasar yang ada tidak mampu menampung lebih dari satu penjual. Monopoli dengan lisensi atau by license. Salah satu pasar ini yang sering kita kenal merupakan menguasai dengan lisensi. Monopoli jenis ini perlu untuk mendaftarkan hak paten atau hak cipta atas kekayaan intelektual.
Seperti pada iPhone, perusahaan tersebut menciptakan teknologinya sendiri yang tidak dapat ditiru oleh perusahaan lain. Contoh pasar monopoli di dalam negeri yang pertama itu ada Pertamina, PDAM, Bulog, PT KAIE, KII, PLN, Telkom, Jasa Marga. Di luar negeri, Facebook, Google, atau Instagram yang memonopoli layanan media sosial, mesin pencari, dan hal-hal yang berhubung dengan teknologi lainnya. Kelebihan pasar monopoli. Perusahaan monopolis tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk melakukan promosi agar pembeli tertarik. 2. Pada monopoli secara alamiah, tambahan penjual justru akan membuat produksi tidak dapat mencapai skala ekonomi, sehingga monopoli justru akan meningkatkan efisien dalam berproduksi. 3. Dengan monopoli, pemerintah dapat menjaga sumber daya alam yang penting bagi masyarakat. 4. Hak kekayaan intelektual seseorang dapat terlindungi sehingga dapat memajukan perkembangan. Kekurangan pasar monopoli. 1. Karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi, dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimal dan efisien. 2. Pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. 3. Keuntungan terpusat di produsen karena konsumen tidak memiliki pilihan selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, materi yang kedua akan disampaikan oleh Indri Fiska. Pada hakikatnya, monopoli berarti hanya satu-satunya penjual di pasar yang menawarkan produk yang tidak atau hampir tidak memiliki substitusi. Mengapa hanya ada satu produsen? Karena hambatan bagi produsen lain untuk memasuki pasar. Ada hambatan itu berupa satu, sumber daya produksi yang hanya dimiliki oleh satu produsen tertentu. Contohnya pada beberapa dekade lalu, sistem operasi komputer hanya dikuasai satu produsen, yakni Microsoft Windows. 2. Aturan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah menetapkan kebijakan yang hanya mengizinkan satu produsen tunggal untuk menyediakan produk tertentu, misalnya aliran listrik rumah tangga dan industri yang hanya disediakan oleh perusahaan listrik negara. 3. Proses produksi. Yang dimaksud di sini adalah hanya ada satu produsen yang mampu memproduksi output dengan tingkat biaya yang lebih rendah daripada produsen lain. Kondisi semacam ini biasanya disebut dengan peraturan monopoli, di mana produsen memonopoli pasar secara alami. Hal ini terkait dengan kemampuan produsen menghasilkan skala ekonomi atau economy of scale. Contohnya, pada awalnya dikenal air putih bermineral hanya ada satu merek yang ada di pasaran seperti Aqua. Selama ini beberapa tahun hanya merek tersebut yang menguasai pasar, sampai saat permintaan produk semakin meningkat dan produsen-produsen lain mulai mampu melakukan produksi yang menghasilkan laba. Pasar monopoli tersebut berubah menjadi pasar persaingan sempurna. Kurva permintaan dan penawaran di pasar monopoli. 1. Kurva permintaan. Mengingat di pasar monopoli hanya ada satu produsen, maka kurva permintaan pasar merupakan kurva permintaan produsen tersebut. Perlu dicatat bahwa produsen memiliki kuasa untuk menenturun dari sebelah kiri, atas menuju kanan bawah. Kurva penawaran. Tidak semua seperti pasar persaingan sempurna yang memiliki kurva penawaran. Karena banyaknya produsen yang ada di pasar monopoli hanya ada satu produsen. Artinya, kurva penawaran di pasar monopoli hanya terwujud satu titik di mana marginal cost atau MC sama dengan. Jikapun terjadi perubahan permintaan yang menggeser penawaran, kita tidak bisa serta-merta menggambarkan kurva penawaran sebagai gabungan dari titik keseimbangan semula dengan titik keseimbangan baru, karena bentuknya tidak beraturan. Dengan demikian, kurva penawaran pada pasar monopoli tidak dapat dirumuskan melalui gambar kurva. Maksimalisasi laba dan equilibrium di pasar monopoli.
1. Maksimalisasi laba di pasar monopoli. Pada pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Keterangan kuantitas output yang menghasilkan laba maksimal adalah pada tingkat di mana MC sama dengan M, yakni sebesar Q1. 2. Equilibrium pasar monopoli. Setelah menentukan besarnya output yang menghasilkan laba maksimal, maka produsen akan bersedia dibayar oleh pembeli. Pada saat itulah tercapai keseimbangan di pasar monopoli. Keterangan setelah kuantitas output menghasilkan laba maksimal diketahui Q1 dan harga yang bersedia konsumen bayar juga diketahui P1, maka pada saat itu ditemukan titik equilibrium atau V. Adapun laba maksimal yang diperoleh produsen monopoli adalah sebesar area segi 4 P1 kurang T kurang U kurang V. Pada gambar 1, kurva maksimalisasi laba di pasar monopoli. Pada gambar 2, kurva equilibrium di pasar monopoli. Efisiensi pada pasar monopoli, tercapainya level output efisien dan terjadinya liquid loss di pasar monopoli. Hal ini sekaligus bisa menggambarkan efisiensi pada pasar monopoli. 1. Level output efisien. Jika level output yang memaksimalkan laba adalah ketika MR sama dengan MC, maka level output dikatakan efisien ketika MC sama dengan D. Untuk mempermudah pemahaman, gambar 3 adalah grafik level output efisien di pasar monopoli dengan keterangan titik X di mana terjadinya persinggungan antara permintaan atau D dengan marginal cost atau MC merupakan level output efisien. Area sebelah kiri dan kanan level output efisien atau X menunjukkan efisiensi di pasar monopoli. Deadwick loss menunjukkan efisiensi pada pasar monopoli karena pada saat itu produsen menetapkan harga di atas marginal cost atau P besar dari MC. Pada gambar 4, kurva deadwick loss di pasar monopoli. Keterangannya, karena produsen menetapkan harga sebesar P1 di mana P1 lebih besar dari MC untuk memaksimalkan laba, sedangkan level output efisien adalah titik X, maka area segitiga yang terbentuk atau VX merupakan deadwick loss. Deadwick loss ini serupa dengan penerapan pajak, hanya saja hal tersebut dilakukan oleh produsen monopoli. Diskriminasi harga dan pengaruhnya pada konsumen. Penetapan harga oleh produsen monopoli berpengaruh terhadap laba produsen dan kesejahteraan masyarakat yang tercermin dalam surplus konsumen. Dalam contoh sederhana, kita kondisikan produsen. Keterangannya, pada kurva sebelah kiri, ketika produsen memberlakukan harga yang sama, sebagian konsumen bersedia melakukan pembelian. Dengan demikian, terciptanya surplus konsumen yang tercermin pada area segitiga 1 strip P1 strip V. Gambar 5, bentuk kurva pengaruh diskriminasi harga di pasar monopoli. Keterangan pada kurva sebelah kiri, ketika produsen memberikan harga yang sama, sebagian konsumen bersedia melakukan pembelian. Dengan demikian, terciptanya surplus konsumen yang tercermin pada area segitiga A strip P1 strip V. 2. Masih ada pada kurva yang sama, sebagian konsumen lainnya tidak bersedia membeli output pada harga tersebut, sehingga terciptanya dead loss atau area segitiga V strip U strip X. Adapun profit yang diterima produsen atau surplus produsen adalah sebesar area segi 4 P1 strip B strip U strip V. 3. Pada kurva sebelah kanan, saat produsen memberlakukan, semua konsumen bersedia membayar dengan harga yang telah ditentukan atau kedua pihak sama-sama memperoleh manfaat. Dalam hal ini, terjadi deadwick loss sehingga seluruh area surplus atau segitiga A strip B strip X merupakan profit bagi produsen. 4. Perlu diingat bahwa dalam realita diskriminasi harga tidaklah sesempurna seperti pada kasus di atas.
Kasus tersebut hanya menunjukkan bahwa diskriminasi harga berpengaruh terhadap peningkatan laba produsen di pasar monopoli. Sisi negatif pasar monopoli. Meski tidak semua pasar yang bersifat monopoli memiliki sisi negatif, namun secara umum pasar yang bersifat monopoli dianggap merugikan sebagian besar konsumen, mengingat konsumen tidak memiliki daya tawar terhadap harga maupun kuantitas output seperti yang mereka inginkan. Adapun sisi negatif tersebut tercermin dari beberapa aspek, yakni laba ekonomis. Pada pasar monopoli, produsen menghasilkan laba yang lebih besar daripada laba produsen yang berada di pasar persaingan sempurna. 2. Distorsi pada alokasi sumber daya dan faktor produksi. Dengan hal ada satu-satunya produsen di pasar, produsen memiliki kuasa yang untuk membatasi sumber daya dan faktor-faktor produksi yang ada dengan tujuan untuk memaksimalkan laba dalam jangka waktu panjang. Dengan demikian, ulasan terkait karakteristik pasar monopoli, kurva permintaan dan penawaran, maksimalisasi laba dan terbentuknya equilibrium dari pasar monopoli, serta efisiensi dan sisi negatif pasar monopoli. Baiklah, saya akan mengumpulkan materi tentang pasar monopoli. Pasar monopoli adalah keadaan bisnis yang dipegang penuh oleh satu perusahaan. Hal ini dikarenakan hanya perusahaan tersebut yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang, yang menjadikan perusahaan tidak memiliki pesaing. Dengan melakukan praktik monopoli, perusahaan dapat mengambil keuntungan maksimal. Dengan mengetahui lebih jauh pasar monopoli, kita bisa mencari kesempatan dalam membangun bisnis yang memiliki ruang lebih dari luas untuk bisnis berkembang. Pilihan pasar di mana belum ada perusahaan yang memonopoli suatu produk, atau lebih baik jika kita yang membuat pasar pada produk yang kita jual. Lakukan juga pembukuan yang benar pada bisnis kita. Untuk pembukuan yang baik dan benar, membuat bisnis kita menjadi lebih terencana dengan laporan keuangan yang berisikan arus keuangan perusahaan yang baik. Untuk solusi pembukuan yang mudah, kita dapat meminimalisir kesalahan pada perhitungan akhir, dan kita bisa mencoba menggunakan Accurate Online sebagai software akuntansi bisnis kita. Accurate Online adalah software akuntansi Indonesia yang sudah digunakan oleh 200.000 pengguna dan berbagai jenis bisnis, mulai dari UKM sampai perusahaan besar. Ada beberapa ciri dan sifat pasar monopoli. Ciri utama pasar ini adalah adanya seorang penjual yang menguasai pasar dengan jumlah pembeli yang sangat banyak. Ciri-cirinya adalah tidak terdapatnya barang pengganti atau barang subsidi yang memiliki persamaan dengan produk tersebut, dan adanya hambatan yang besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut. Selanjutnya, hambatan itu sendiri secara langsung maupun tidak langsung diciptakan oleh perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memonopoli pasar. Perusahaan monopoli akan berusaha menyulitkan pendatang baru yang ingin masuk ke dalam pasar, sehingga mereka melakukan beberapa cara, yaitu salah satunya diantaranya yaitu dengan menetapkan harga serendah mungkin. Dengan menetapkan harga serendah mungkin, perusahaan monopoli menekan kehadiran perusahaan baru yang memiliki modal kecil. Perusahaan baru tersebut tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan monopoli yang memiliki kekuatan pasar, unit produk, dan harga murah, sehingga lama-kelamaan perusahaan tersebut akan mati dengan sendirinya. Cara lainnya adalah dengan menetapkan hak paten atau hak cipta dan hak eksklusif pada suatu barang yang biasanya diperoleh melalui peraturan pemerintah tanpa kepemilikan hak paten. Perusahaan lain tidak akan berhak menciptakan produk sejenis sehingga menjadikan perusahaan monopoli sebagai satu-satunya produsen besar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih kurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.